Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video ini, kita akan membahas materi tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, tanda-tandanya, dan perjalanan manusia sesudah kematian. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Pada materi ini, ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pengertian dan dalil iman kepada hari akhir, dan yang kedua, jenis-jenis kiamat, yang ketiga, rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, dan yang keempat, mawas diri dari kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iman kepada hari akhir mengandung arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadapi datangnya hari akhir, dibutuhkan keimanan yang kuat. Keimanan yang benar terhadap datangnya hari akhir mencakup mengimani adanya hari akhir, mengimani adanya hisab atau perhitungan dan balasan, mengimani tentang surga dan neraka, serta mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Yang kedua, dalil tentang hari akhir. Umat Islam harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian, jenis-jenis kiamat. Kiamat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sughra, yaitu peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, seperti kematian seseorang dan bencana alam. Kiamat sughra atau kiamat kecil perlu diwaspadai karena bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan mungkin sudah ada dekat atau di sekitar kita. Sebagai seorang muslim, harus selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melakukan kewajiban sebagai umat Islam, dan juga senantiasa melakukan perbuatan baik agar bisa mendapatkan cukup banyak pahala untuk bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro akan terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kemudian rangkaian peristiwa kehidupan manusia di akhirat. Jadi setelah manusia hidup di dunia, kemudian terjadi peristiwa kiamat yang sangat dahsyat. Setelah peristiwa terjadinya kiamat, seluruh manusia akan meninggal dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama yaitu alam barzah atau yaumul barzah, merupakan
pembatas antara kehidupan di dunia dan di akhirat, atau disebut juga sebagai alam kubur. Kemudian yang kedua, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur, dari manusia yang pertama yang meninggal dunia. Kemudian Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyar adalah masa seluruh manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian selanjutnya Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Kemudian setelah dihitung kebaikan dan keburukan manusia, kemudian Yaumul Mizan atau ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu surga atau neraka, yaitu balasan atau tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Yang terakhir yaitu mawas diri dari kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya selalu mawas diri dari berbagai kemaksiatan dan kebiasaan buruk, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perilaku iman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Yang kedua, mempercayai adanya surga dan neraka sehingga akan lebih termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, lebih bersemangat dan disiplin dalam beribadah. Yang keempat, lebih bersemangat dan ikhlas dalam beramal soleh. Dan yang kelima, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu dengan menjauhi perbuatan dosa, karena perbuatan dosa sekecil apapun akan dibahas di akhirat nanti. Dan selanjutnya, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut akan mendapatkan siksa di hari nanti. Kemudian, berupaya berteman dengan orang yang soleh agar terpengaruh oleh kesalihannya. Kemudian yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya agar nikmat dalam beribadah dan mampu menghindari perbuatan maksiat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi ini? Jika sudah, marilah senantiasa kita beramal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada materi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.